Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa ke perdana kita di siang hari ini bareng orang-orang, tentunya orang-orang pilihan. Oke, untuk sahabat Potret Media dimanapun Anda berada, siang hari ini kita akan membincangkan beberapa agenda perbincangan. Tentunya saya host Khairul Anam tentunya yang akan menemani perbincangan siang hari ini dalam tema bagaimana gerakan kecil bisa berdampak besar bagi sesama, dan telah hadir bersama kita tentunya orang-orang pilihan, orang-orang hebat di bidang sosial tentunya, baik di lingkungan maupun sosial masyarakat. Oke, akan saya perkenalkan beliau-beliau ini yang hadir pada siang hari ini tentunya bareng Potret Media. Monggo saya persilakan dari yang pertama untuk beliau. Monggo Pak, diperkenalkan. Ya, saya Iwan Suryadi selaku pembina dari komunitas Peduli Duafa Kabupaten Pasuruan. Dan selanjutnya Saudara Roni Sarudin selaku Ketua Komunitas Peduli Duafa, dan Mas Solikin selaku pengurus dari Komunitas Peduli Duafa atau Yayasan Peduli Duafa Pasuruan. Oke, terima kasih. Alhamdulillah kita berbincang santai aja Pak, nggak terlalu apa istilahnya tekan dan lain sebagainya, karena kita akan membahas lingkungan kita ke depan, bagaimana duafa ini yang kita rawat selama ini menjadikan apa ya istilahnya, mereka ini lebih terangkat hidupnya dengan kehadiran panjenengan semuanya ini. Terima kasih panjenengan semua telah hadir di wilayah kita, termasuk mengangkat kaum duafa ini. Kami berterima kasih banyak. Boleh diceritakan Pak untuk kegiatan, agenda kegiatan yang selama ini sudah terbentuk, bisa diceritakan, monggo. Ya, Siap, Ketua. terima kasih Mas Khairul. Selamat sore menjelang, selamat petang ini ya, masih petang ini ya. Ya, selamat petang menjelang sore. Terima kasih Mas Khairul. Siang mendung gitu loh ya. Untuk awal mulanya komunitas ya, komunitas dulu Mas ya. Ya, Kan sekarang sudah terbentuk yayasan Mas. Oh, awalnya komunitas ini bersepuluh Mas, ceritanya Mas. Jadi grup 10 orang itu ada grup musisi dan grup artis. Oh. Awalnya begitu. Pada waktu itu saya berbincang sama musisi dan artis. Ayo rek, setiap minggu nyisono duit 20.000. Kayak apa Mas? Ya wis kayak bantu-bantu enggak duit. Kayak kamu apa? Awalnya begitu. Dulunya itu cuma 4 paket Mas, 1 bulan. Oh, 4 paket. Ya, awalnya 4 paket. Kemudian bisa 4 paket langsung 5, 6, 7 sampai sekarang puluhan paket. Jadi alhamdulillah pada waktu itu bukan namanya WP Peduli, mohon maaf ya, WP Peduli waktu itu. Karena banyak yang mengikuti di Facebook maupun di YouTube, akhirnya saya bentuk lagi namanya komunitas. Ini tahun berapa ini Pak? Tahun Berdirinya ini 7 tahun lalu, 2000 berapa Pak? 2019 Mas. Oh, 2019. Ya, awalnya berdirinya Mas. Ya, berdirinya ya. Yeah. Oke, siap. Untuk visi utama dalam yayasan ini apa Pak? Untuk visi dan misi utama dalam membangun jaringan termasuk yayasan ini. Visi utama itu ya saya lanjutkan, saya juga sebagai pembina. Saya lanjutkan ceritanya supaya tidak terputus. Dan ceritanya tadi setelah terbentuk dari komunitas Peduli Duafa menjadi yayasan, awalnya ada kelompok musisi, dan ada kelompok artis penyanyi lokal kita, dan juga teman-teman yang ditambah dengan siapapun orangnya. Ada pegawai, ada tentara aktif, ada organisasi yang aktif juga, ada teman-teman maklar, ada teman-teman petani dan lain sebagainya.
Dan kita pada saatnya berkumpul bersama-sama untuk melanjutkan kegiatan yang namanya Peduli Duafa. Nah, jadi tidak membatasi Pak ya untuk Yayasan Peduli Duafa ini merekrut siapapun siapapun, yang boleh ya. siapapun. Bahkan juga termasuk anggota kita itu ada Kapolsek Purwodadi yang dari Ramil juga. Dari Tagana banyak. Nah, ada tentara aktif dari Marinir juga. Jadi kita juga tidak ada penekanan bahwa kita sesuai misi kita adalah bagaimana kita bisa membantu orang yang membutuhkan. Betul. Yang real pada orang yang betul-betul membutuhkan. Karena kita tidak pernah datang ke tempat orang duafa itu untuk mengundang, mengumpulkan orang, tidak. Kita mendatangi satu persatu. Misi kita bagaimana kita bisa berbuat tanpa menunggu kaya, kita bisa berbuat untuk orang membutuhkan. Alhamdulillah. Jadi orang usah gak butuh soge, ngenteni soge ya gak mesti. Ngenteni pejabat durung tentu jadi pejabat. Selama kita masih bisa membantu saudara kita yang membutuhkan, yang jelas-jelas orang yang duafa pasti membutuhkan. Pasti. Nah, gitu loh Mas. Kan kerjanya ya gak ono, wis tuwek, ya dibantu sebatas kemampuan kita. Nah, ketua juga nyampaikan dari kita semua saonoe. Nek gak teko kumpulan, yo sak tekone. Alhamdulillah, makin lama makin besar, makin banyak anggota, lebih dari 300 ini sebetulnya. Yang aktif datang monggo, nggak aktif nggak ada masalah. Gitu loh. Berarti tidak mengikat Pak ya? Tidak mengikat. Jadi adanya misi kita itu jelas. Misi kita tujuannya membantu orang yang membutuhkan. Ya kadang-kadang di samping apa namanya orang yang sudah tua, kita juga ada sosial terkait dengan bencana alam. Betul. Waktu di kegiatan kita di Gunung mana, Bro? Sempu, Semeru. Ya. Sempu juga ada tanah yang retak itu, tanah gerak. Ya, kita juga sempat sebisa mungkin ada musola yang tidak terbangun karena pemerintah tidak menyentuh itu, sebagian kita bantu. Ada orang sakit juga, spontanitas, ada dana sekian, urunan saonoe bantu orang sakit tanpa kita harus dipublikasikan. Mungkin teman-teman banyak yang tahu apa tujuan kita. Tidak ada lain kecuali membutuhkan, memberi orang yang membutuhkan. Intinya itu. Iya. Selama ini Pak, mulai terbentuknya Yayasan Peduli Duafa ini, apakah sudah berbadan hukum? Sudah berbadan hukum. Jadi sebetulnya memang harus berbadan hukum, tapi komunitas kan tidak terlalu banyak. Sehingga ada teman kita yang mau membantu, ya anggota kita membantu untuk terkait dengan perizinan. Kita kan sudah terdaftar di Kemenkumham, legalitas kita ada. Jadi beberapa teman juga memang menyarankan seperti itu, ada legalitas. Cuman pada saat itu karena anggotanya belum terlalu banyak, percuma kita ada izin kalau anggotanya tidak terlalu banyak. Kebetulan ketua menyampaikan, Pak Iwan, anggota kita sudah banyak. Bagaimana kalau kita mengurus terkait dengan izin kita? Ya, akhirnya didaftarkan ke Kemenkumham. Ada saudara kita termasuk anggota di Purwosari itu, Mbak Rena ya. Mbak Rena kan kebetulan dia selaku notaris yang membantu kita. Anggota kita juga. Maka dari itu sampai sekarang sudah berusia mau 7 tahun kurang sedikit, mungkin tidak lama lagi ada pelantikan. 7 tahun Mas. Pelantikan, ada pelantikan. Nah, jadi dikenang lah. Memang awalnya sih katanya ketua berat, hanya 4 orang bisa. Kadang-kadang kita sekarang ini 4 orang untuk memberi santunan. Itu pun seikhlasnya, ada yang urun 100, ada orang 50, 30, 100, 15.000 kita terima aja. Iya Pak, yang sementing bisa berbuat. Ngenteni suge ini gak suge-suge. Selama kita bisa, kenapa tidak? Gitu loh. Iya. Selama 7 tahun ini Pak, apakah Yayasan Peduli Duafa ini di Kabupaten Pasuruan legalitasnya sudah jelas dan pemerintah daerah ini sudah mengetahui keberadaan Yayasan Peduli Duafa ini? Iya. Sampai sekarang belum ada bantuan dari pemerintah. Pemerintah mungkin masih belum tahu atau mungkin kita masih baru kan. Artinya sudah lama terbentuk, hanya melirik saja. Kebetulan mungkin kalau kita berpikir untuk kepentingan kita ke pemerintah peduli terhadap gerakan kita, tentunya juga ada menyisihkan dana untuk membantu kita. Selama ini juga tidak berharap sebetulnya kalau pemerintah memberi bantuan untuk menyalurkan. Kita kan berusaha menyalurkan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan, terutama
duafa memang kita utamakan, yatim piatu. Terutama duafa, kedua yatim piatu, ketiga kalau ada orang-orang yang sakit dan bencana. Selama ini belum pernah, belum ada. Ya memang dari awal tadi saya tanya terkait dengan legalitas Yayasan Peduli Duafa tadi, karena apa? Karena di Kabupaten Pasuruan ini biasanya ada dana hibah Pak yang turun. Kalau kita nggak punya legalitas, nggak mungkin. Untuk pemerintah ini mau menaruh ini, bukti-buktinya nggak bisa. Jadi kan perlu legalitas itu. Makanya mungkin selama ini kita bangun Yayasan Peduli Duafa ini dengan legalitas yang penting itu nomor 1. Karena apa? Ya untuk itu sebagai Pak, istilahnya ngeteng bukti otentiknya kita bawa secara hukum, secara administratif kita jelas lah seperti itu. Gak jelas mungkin bantunya juga gak jelas, tapi insya Allah selama ini walaupun sesen pun uang yang sudah dibantu oleh anggota maupun yang lain, setiap ada kegiatan ketua menyampaikan harus ditulis secara resmi. Jadi karena kita punya grup di WA itu. Sekarang ada kegiatan, ada pemasukan berapa, pengeluaran berapa, yang diberikan siapa, yang memberi siapa, yang beri, itu sudah jelas semua. Jadi outputnya keuangan itu jelas, semua anggota tahu. Oke, semua anggota tahu. Bagus Pak. Terbuka sekali sudah. Memang kalau untuk skala organisasi atau apa istilahnya yayasan dan sebagainya, transparansi itu penting. Betul sekali. Karena kita memiliki beberapa anggota dan pengurus. Jadi kalau memang manajemennya nggak bagus, ya ada curiga dan lain sebagainya. Itu pasti Pak kalau di organisasi. Begini Mas, bahkan ya ini maaf karena dulu itu sifatnya hanya sekian orang dan sekarang sudah banyak, sudah terbentuk yayasan. Kita kan perlu audit internal. Betul. Nah, di dalam yayasan kita ada pengawas keuangan dan pengawas administrasi. Ya, termasuk ketuanya, dulu ketua ini istrinya sebagai bendahara. Kenapa? Karena tidak ada yang mau. Kan tidak ada yang bayar. Memang sosial gitu Pak, memang nggak ada yang Cuman mau. untuk menghilangkan permasalahan-permasalahan yang sifatnya kecemburuan sosial dan sebagainya, ketua menyampaikan ke saya, Pak, bojoku udah jatuh bendahara. Aku aja yang jadi ketua, liane bojoku jadi anggota. Ini kan sudah termasuk ada keterbukaan. Bahkan kita siapapun boleh bertanya keuangan kita, karena kenapa harus siapapun? Karena yang kita berikan kepada masyarakat umum. Masyarakat berhak bertanya karena komunitasnya di tengah-tengah masyarakat banyak, harus tahu. Betul. Pak Roni, kira-kira keuangannya seperti apa? Boleh. Bahkan kalau sekarang sudah ada secara kelembagaan sudah terbentuk yayasan, badan hukumnya sudah ada, bisa diaudit kapanpun. Apabila ada bantuan dari pemerintah. Nah kalau pemerintah tidak membantu kan tidak mungkin diaudit. Iya Pak, karena haknya apa? Uang pribadi ya. Dari anggota. Pengurus pun itu setiap kegiatan tiap bulan Mas, itu mesti tahu. Oleh duit sakmene, metune sakmene, sembakone pirang paket itu sudah tahu semua. Sistem terbuka. Makanya kita untuk teman-teman yang ingin bergabung kepada kita, monggo, kita siap. Intinya seperti itu, siap untuk membantu perjuangan yang gak apa-apa nih. Jadi Mas Rul, mohon maaf, walaupun tidak pernah disentuh dengan pemerintah, alhamdulillah kita 7 tahun, walaupun anggaran uangnya dari anggota ke anggota, selama 7 tahun kita bisa sudah memenuhi. Iya, sudah berjalan lah. Urunan selawe oke, 30 oke, 50 oke. Tapi alhamdulillah bisa nyantuni orang 30 orang, 20 orang, bahkan 40 orang pernah, 50 orang pernah. Oke. Untuk Yayasan Peduli Duafa ini masih lingkup Kecamatan Purwodadi atau sudah kabupaten? Se-Kabupaten Pasuruan, Mas. Oh, sudah. Surabaya ada berapa orang, Darjo ada. Alhamdulillah. Malang itu ada 4 anggota. Karena yayasan saya dari pembicaraan panjenengan semua tadi, alhamdulillah karena stakeholder yang ada di Yayasan Peduli Duafa ini sangat luar biasa, baik dari kepolisian, dari rakyat biasa, dari wartawan dan lain sebagainya gabung jadi satu. Itu yang saya apresiasi betul. Terima kasih. Mungkin untuk selama 7 tahun bergerak Yayasan Peduli Duafa ini, yang paling berkesan di panjenengan ini apa Pak? Program-program apa saja yang paling berkesan? Oke, terima kasih Mas Sul. Pada waktu itu kita santunan
ke daerah Rawi. Rawi itu Kejayaan ya Pak? Rawi Kejayaan. Kejayaan, Betul, ya. ya. Ada anggota, salah satu anggota yang laporan bahasanya di Rawi ada mbah hidup sebatangkara. Nomor 2 itu tunanetra. Oh gitu Pak. Dari rumahnya kecil, kamarnya 1, tidurnya sama ayam. Jadi Masya waktu Allah. itu Iya. nun sewu Mas, kita nyerahkan bantuannya itu nangis Mas. Walaupun bau nggak sedap itu sampai nangis Mas. Nangis sekali. Jadi nggak ketok Mas. Motonya nggak ketok itu hidup sebatangkara. Mohon maaf, dia di situ, terus tidur dia di situ sama ayam. Itu paling dukanya di situ. Terus saya ada juga ketua punya pengalaman seperti itu. Saya juga ada beda juga, sama tapi serupa tapi tak sama. Ada yang saya menjadikan semangat kita dengan teman-teman kita ajak ini. Ada orang tua yang kita kasih sembako. Dia ini anaknya jauh semua. Padahal anaknya juga cukup. Saya tidak harus nyebut namanya. Siap. Anaknya sudah cukup, orang sudah tua, tidak ada suaminya, tidak teropeni oleh anak-anaknya. Ada itu. Ada. Ketika itu kita kasih, teman-teman kasih itu menangis sama saya. Menangis karena apa? Selama ini saya belum pernah. Iya, iya. Terus karena itulah ternyata orang tua walaupun punya anak yang cukup tidak jaminan untuk memperhatikan orang tuanya sendiri, karena mungkin jauh. Nah, di sisi lain orang itu gitu kita kasih beras atau sembako, di gawat no koncone gak gelem bawa sendiri. Ini nanti untuk cucu saya, nanti cucu saya kalau pulang saya kasihkan dia. Lombok iki ngono beras gak sampean. Aku dorong iso ngekai butuhku nak, aku tak ngekai itu. Inilah. Berarti kita juga walaupun orang tua, anak SOG belum tentu anaknya juga memperhatikan anak sejauh itu. Betul. Itu intinya dari itulah teman-teman tak ajak, ayo wes sak isomu urunan piro-piro, yang penting iso bantu wong sing kurang mampu sing butuhno. Tanpa kita menunggu jadi jabatan DPR, jabatan bupati, jabatan apapun, kita bisa membantu. Belum tentu juga kita punya jabatan, ingat kepada orang yang sudah kurang bermanfaat, orang yang tua kan orang sudah tidak berguna. Betul. Nah ini kita perhatikan. Ayo teman-teman kita, ayo lah barangkali ingin memberikan satu rezekinya untuk orang tua yang membutuhkan, itu real kita. Betul. Karena apa? Kalau membantu orang tua kan tidak ada imbalannya. Imbalannya apa jadi sing gawe urip. Soal diganjar api ya alhamdulillah, orang diganjar api orang apa-apa. Sementing niat kita baik, itu saja sudah. Ya, oke. Terima kasih Bapak penjelasannya. Oke, untuk Bapak Ketua, saya tanya ini terkait dengan tantangan. Tantangan apa saja selama 7 tahun berdirinya Yayasan Peduli Duafa ini? Apa saja yang menjadi rintangan? Tantangan ya? Tantangan. Ya, tantangannya dari tantangan. Kira-kira tantangannya apa? Kok gelo toh? Baik, Mas Rul. Terima kasih Mas. Soal tantangan itu Banyak. Hambatan lah. Hambatan. Wono ae hambatan gue. kadang-kadang cemokan orang Cemokan. ini. Satu, lah iyo Roni dadi opo kok pelaur, penbulan santunan yatim piatu duafa. Kadang gaya dewe duit ya. Itu. Kadang kulak kayu ngono lho. Sama kopinya Pak. Oh, Itu iya. tantangannya. Iya. Pak. Kemudian yang kedua tantangannya itu kalau pas mendekati hari H bagi-bagi sembako rutinan Mas. Pas uangnya nipis. Aduh, kalau nanti. Tapi alhamdulillah, selama 7 tahun walaupun Ono uang dalane, ya, ya. uang dari anggota ke anggota itu ada saja Mas. Ada saja, tapi Mas. Jadi yang gabung di komunitas itu wong pilihan. Satu harus punya hobi Mas. Hobi. Kemudian yang kedua, kalau tidak ada panggilan jiwa gak iso. Orang ikhlas. Nah, Ya, wong sing ikhlas gak ikhlas gak iso. ikhlas dan panggilan hati, Pak. Oleh ngocek dek tumpukno ke bantu ya. Iya. Kadang oleh ngocek. Lah itu. Nah, itu Mas. Jadi ada dua Mas. Kalau nggak ada hobi, nggak ada panggilan jiwa, gak suti Mas masuk yayasan. Harus ada hobi dan panggilan jiwa. Kalau ada dua-duanya, enak ya Mas. Oke. Terus ini Mas ya, saya tambah lagi. Jadi terkait dengan yayasan ini,
selama ini tantangan miring itu, tantangan atau hambatan miring itu ada, yaitu cemuan orang. Iya. Iku ngelompokno wong oleh padi piro. Kadeke kula kayu anu. Ya. Iku ketua. Iya. Makanya sekarang di struktural kepengurusan, di personaliannya ada pengawasnya, ada wakil ketua, ada pembina dan sebagainya. Tentu Mas Roni selaku ketua. Biyen kate putus asa iki. Iya, betul, Pak. Iki Gak kuwi kuat, kate putus asa, Pak Iwan wis aku leren wis ganti nah wis. Sopo sing ganti? Gak ono sing ganti, soalnya gak ono apa-apane. Sekarang pengurus juga gak ono bayaran. Pengurus yayasan gak ada gajinya siapa? Wong pengurus juga kadang-kadang tetap tiap rutinan pengurus duluan. Iya. Contohnya sekarang nek ono kegiatan untuk bulan depan. Pengurus itu duluan. Duduk pengurus golek duit ora. Kasih contoh, Pak. Ya. Dicontoh, mbok sak pirang-pirang, Ya. sak pira-pira wis urun dhisik. Ini Dhisik. apa kegiatan urun dhisik? Ya itulah tantangan pertama cuma cemoan dari ketua mau. Ya kemang kok kira-kira duwe gawe apa nah? Sampai ono titik nate orang memberi bantuan ndak jadi. Karena ndak percaya. Gak percaya. Wis gak usah wis kan bukti-bukti dan sebagainya biasa. Orang itu secara administratif ndak tertib itu awalnya kan wis memang begitu. Lek langsung tertib ndak ada yang jalan. Tertibnya ada, uangnya ndak ada, kegiatan ndak ada. Tuh tertib aja. Nah sekarang mudah-mudahan dari yayasan kita menjadi komunitas yang cukup banyak anggota ini, dan anggotanya juga tidak tertekan. Betul. Mau urun piro-piro yo teko oleh, gak teko ora apa-apa. Lek sing gak teko aja dirasani, lek teko aja disanjung biasa aja. Biasa. Jadi ketemu kita dalam pertemuan biasa. Mungkin Mas kalau mau datang monggo nanti. Oke, siap. Silakan. Kita Insya nambah Allah. warga anggota juga senang. Oke, karena ya apa carane wong tuwek-tuwek sing butuhno sing gak terpikir oleh anak-anaknya kita mikirkan walaupun itu tidak 100% tercukupi loh ya. Ini kan yang nyukupi wong tua gak mungkin. Oke. Tapi kembali lagi anu Pak, Ya, apa itu panggilan Pak? Panggilan sih. panggilan. Bukan? Ikhlas. Iya, ikhlas. Kemudian Keikhlasan. yang pertama, jangan sampai dinomor satukan sosial. Utamakan keluarga dulu. Oh iya. Keluarga dulu beres, baru ikut sosial. Ya, betul. Kalau sosial di Indonesia sih, waduh, sing ke rumah, kelek-kelek, kayak mangan, Kelek, ini kan, hancur. Oke, siap. Tapi kadang-kadang masih bisa bagi waktu. Iya. Tua ya. Masih bisa bagi waktu Iya. lah, orang-orang ternyata ngikut dia jadi pandaan juga datang di mana itu Beji, mana itu Beji saat durungnya Beji gini sebelah kanan itu loh. Gunung Kansir. Oh, Nah iya. di Gunung Kansir. Anggota. Anggota ikut semua. Suami istri sana, wah, Oh, rutin aktif. Mas, itu Mas. Jadi sudah tahu lah. Jadi mungkin itu ya sekedar suka duka kita, sukanya itu kita semangat untuk Iya. itu. Ini bulan puasa juga pasti kita tiap tahun juga bagi-bagi takjil. alhamdulillah. Jadi takjil gratis. Takjil. Jadi bagi-bagi takjil kepada masyarakat di lingkungan Purwodadi, Purwosari. Memang kita belum ada kegiatan di daerah Pasuruan Barat sana, Barat, ya. Pasuruan Utara belum, karena anggota kita mayoritas daerah Pandaan, Sukorejo, Purwodadi, Purwosari, ada sebagian Lawang. Oh, nggih. Terjo ada berapa orang? Purworejo ada. Pasar Larangan itu ke barat, Oh, nggih. Sumo Kali, Sepandi Sumo Kali. Ya kita semua untuk teman-teman kita yang ingin bergabung monggo. Atau mungkin gini Pak, untuk Yayasan Peduli Duafa ini ada medsosnya, biar nanti bisa dikenal oleh sahabat Potret Media. Mungkin ada Facebook, TikTok dan lain sebagainya. Ada Pak? Ada, iya. Insya Allah ada. Nanti bisa diakses lah. Iya, biasa diakses. Iya. Mungkin untuk selanjutnya dampak yang sudah dirasakan oleh masyarakat seperti apa Pak dengan adanya komunitas ini? Ya dampaknya masyarakat kadang-kadang kangen Pak. Kangen orang-orang tua itu kapan Pak Roni dolen rene ngedum-dum. Nah, KPD dum-dum beras, sembako. Paling enggak kan masyarakat berharap paling sedikitnya kita membantu. Ya. Dampaknya jelas pasti ada, Pasti ada. Pasti ada karena termasuk di Dusun Sempu dulu Pak Solikin ini kan rumahnya di Sempu. Oh, Sempu, Pak. Nah, Iya. kebetulan di sana ada beberapa dua yang kita bantu. Sekarang berharap kapan maneh saiki wis oleh bantuan teko pemerintah, Nggih. kudune KPD ku bantu kene apa? Ya gentenan Bu. Mari ndek Sempu, ndek liyane giliran lah. Memang tidak pernah mencukupi terlalu banyak karena ya uang anggota. Betul.
Itu kalau mungkin ada bantuan pemerintah agak lebih luas lah. Ya kita tidak berharap kalau pemerintah membantu monggo, tidak juga tidak kita mengejar seperti itu karena juga harus ada tanggung jawab yang jelas. Kalau pemerintah membantu memang kewajibannya menyalurkan anggaran sosial supaya real. Boleh dikekno orang lain, buktinya dikorup juga Mas ya. Baik kesini aja langsung ya, gitu loh. Nggak ada sudah apa yang korupsi, nggak ada ini. Nggak ada, mudah-mudahan seperti itu. Itu. Dan harapan selanjutnya untuk Yayasan Peduli Du'afa ini kepada masyarakat tentunya, khususnya masyarakat Kabupaten Pasuruan seperti apa Pak? Harapan saya bagi masyarakat Pasuruan yang sudah mengetahui jalannya komunitas Peduli Du'afa dan Yayasan Peduli Du'afa ini, mari kita bersama-sama untuk menyalurkan inginnya untuk bersosial kepada orang yang du'afa, yang real. Monggo, dimanapun monggo kita bergabung dengan kita. Oke, dengan cara terbuka dan transparan. Ada pesan-pesan Pak untuk generasi muda biar mereka itu tersentuh lah hatinya, paling tidak seperti itu. Ya gini, kalau untuk generasi muda kita juga ada yang tua, ada yang sedang, ada yang muda di tempat kita ini. Yang muda ini harapan kita kan kapan maneh awakmu bagi rezekimu kanggo wong sing butuhno. Karena awakmu kate tuwa. Sebelum masa tua perhatikanlah orang yang tua yang membutuhkan itu. Kan gitu Pak Ketua ya, Mas Solikin ya. Sebelum kamu tua, coba perhatikan orang yang sudah tua karena kamu nanti akan tua seperti orang yang kita bantu itu. Orang tua gak iso nyambut gawe, gak iso apa lek awake dhewe kamratekno sapa maneh. Nunggu kaya belum tentu. Belum tentu nggih. Kepengin jabatan sing jabat wis akeh. Ku rebutan kok. Tapi sing sadar masih sedikit Pak. Ya, ya mudah-mudahan lah. Memang tidak akan semua bisa sadar lah. Manungsa iku gak sadar dicek kok sadare kari. Oh nggih Pak, bagi sahabat Potret Media yang ingin membantu atau mendonasi ke Yayasan Peduli Du'afa ini, bagaimana caranya Pak? Misalnya ada masyarakat atau teman-teman ingin membantu berdonasi dan sebagainya. Ya, terima kasih Mahrul. Nanti Termasuk nomor rekening ya? ya, nomor rekening di situ sudah tercantum atas nama Yayasan Peduli Du'afa. Siap, nanti kita kasih, enggak apa-apa nanti nomor rekeningnya. Mungkin jika ada rezeki dikit-dikit kalau mau menyalurkan Melalui rekening enggak apa-apa, nanti bisa nyumbang barang, uang dan lain sebagainya nanti. Siang Taman terakhir Mas ya. Oh monggo Ya, monggo. Ibu. Sebelum kita tutup ada mungkin ada Terima yang kasih. perlu disampaikan. Terima kasih kepada anggota keluarga besar Yayasan Peduli Du'afa. Setiap bulan mohon maaf kita merepoti turunan 20, 30 sampai 50. Terima kasih Bapak Ibu keluarga besar Peduli Du'afa. Kemudian yang kedua dari pengurus termasuk Bapak Solikin, Cahar Doyo dari Karangkoso juga pengurus luar biasa, cekatan sekali. Ada event apa, ada kegiatan apa, ngajeni Bapak Solikin ini. Kemudian untuk Mbak Rena, terima kasih Mbak. Berkat sampean Yayasan Peduli Du'afa sudah mempunyai Menkumham. Mbak Rena terima kasih, muga-muga berkah. Sudah, Mas. Oke, terima untuk kasih. teman-teman Peduli Du'afa tetap semangat, Ye. tetap semangat ya, Siap. tetap semangat. Semangat. Oke. Oke, terima kasih hadirnya bapak-bapak yang penuh inspirasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah perbincangan kita siang hari ini banyak memberikan inspirasi terutama kepada masyarakat luas khususnya di Kecamatan Purwodadi. Semoga masyarakat bergerak hatinya untuk sadar diri, untuk mengingat apa istilahnya keluarga, baik keluarga kita, masyarakat kita yang kurang mampu. Tentunya seperti itu. Terima kasih atas hadirnya Bapak Iwan Suryadi selaku pembina Yayasan Peduli Du'afa, Pak Ketua Haji Roni, kami sampaikan terima kasih. Bapak Solikin juga terima kasih atas hadirnya. Oke, terima kasih hadirnya bapak-bapak narasumber untuk siang hari ini. Statementnya acara pada siang hari ini sangat menginspirasi kita. Mudah-mudahan Yayasan Peduli Du'afa ini terus berkembang, terus berlanjut dan terus bermanfaat bagi masyarakat, khususnya Kabupaten Pasuruan. Terima kasih Potret Media. Oke, kita jumpa lagi di periode selanjutnya.